jalur sana, buka jalur, buka jalur dulu. Buka jalur lagi, buka jalur lagi, buka jalur. Buka jalur lagi, buka jalur. Jurnal KUHP.com Jakarta, Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kejaksaan Agung, Kejagung, RI mendakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, terkait pengelolaan tata niaga timah di wilayah konsesi PT Timah Tibike, periode 2015-2022. Dalam surat dakwaan, Harvey Mois, selaku perwakilan PT Refinet Bangkatin, RBT, diduga melakukan beberapa perbuatan melawan hukum dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan para terdakwa lain ini, diduga telah mengakibatkan kerugian lingkungan atau ekologis, dan kerugian ekonomi yang nilainya mencapai lebih dari 300 miliar rupiah, merugikan keuangan negara sebesar 300.333.938.131 rupiah, 14, kata jaksa pada Kejaksaan Agung RI. Ardhito Mewardi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PNE, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024. Jaksa menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pertemuan antara Harvey dan jajaran direksi PT Timah, termasuk Direktur Utama, Dirut, PT Timah Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, serta Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Alwin Albar. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 27 perusahaan smelter timah lainnya. Menurut jaksa, kerjasama itu dilakukan tanpa pengawasan 3 ex-kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Provinsi Bangka Belitung Suranto Wibowo Rusbani, dan Amir Syahbana dalam rentang waktu berbeda. Ketiganya kini juga menjadi terdakwa perkara tersebut. Tidak sampai di situ, jaksa juga mengungkap adanya peran ex-Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono yang disebut memberikan persetujuan revisi RKB kepada PT Timah pada tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah Tibike, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan, papar jaksa. Adapun Harvey bersama 3 jajaran mantan direksi PT Timah menyetujui harga sewa peralatan processing penglogaman dengan rincian PT RBT $4.000 AS per ton dan 4 smelter lain seharga $3.700 AS per ton. Selain tanpa kajian yang mendalam, kesepakatan juga dilakukan secara backdate atau tanggal mundur. Akibat perbuatan ini, Harvey Mois bersama-sama para terdakwa lain diduga telah memperkaya sejumlah pihak, mulai dari para pemilik dan jajaran direksi perusahaan smelter, 3 jajaran direksi PT Timah, seorang kepala dinas, Kadis, ESDM Provinsi Bangka Belitung, hingga perusahaan boneka dalam bentuk CV. Harvey menerima biaya pengamanan dari keempat perusahaan smelter timah swasta sebesar $500.750 AS. Uang yang dikumpulkan itu seolah-olah sebagai bentuk CSR. Penyerahannya ada yang langsung kepada Harvey, Money Changer PT Quantum Skilling Exchange, Cash milik Helena Lim, dan Money Changer lain yang ditunjuk, Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, PIK. Itu memperkaya terdakwa Harvey Mois dan Helena Lim setidak-tidaknya 420 miliar rupiah, ungkap jaksa. Aliran dana Harvey, jaksa membeberkan penerimaan uang oleh Harvey dari PT Cash dilakukan sepanjang 2018-2023. Duit haram ini diterima lewat transfer ke 4 rekening Bank BCA atas nama Harvey sebesar $6.711.215.000 rupiah, sebesar $2.746.646.999 rupiah, sebesar $32.111.657.062 rupiah, dan sebesar $5.553.625.000 rupiah. Kemudian, uang ini juga mengalir ke rekening BCA milik istrinya, Sandra Dewi sebesar $3,15 miliar rupiah,
serta rekening bank milik asisten Sandra Dewi sebesar 80 juta rupiah yang juga dikuasai istri Harvey. Sementara itu, ada juga penerimaan tunai diterima dari dua petinggi perusahaan smelter timah. Penyerahan uang dilakukan di rumah Harvey di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, serta penerimaan lain melalui staf PT RBT. Harvey kemudian menyerahkan sebagian uang yang diterimanya kepada Suparta. Sisanya digunakan sendiri untuk melakukan sejumlah pembelian aset dan kendaraan. Pembelian aset itu mulai dari tanah kafling di Permata Regensi 8 Blok J5 dan Blok J7, Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat atas nama Sandra Dewi. Pembelian satu bidang tanah dan bangunan di Green Garden, Blok N5 Kaf nomor 25, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 2021. Kemudian, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama Harvey Mois. Kemudian tanah ini dibangun dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka Harvey. Sebagai besar sumber dana pembangunannya dari PT SC dan PT RBT. Serta membayar sewa rumah di Malvern Oasis Melbourne, Australia sebesar 5.765.130.530 rupiah, Beber Jaksa. Harvey juga membeli beberapa unit mobil yang kepemilikannya diatasnamakan orang lain atau perusahaan. Antara lain, kendaraan atas nama PT Jasa Utama Semesta berupa Toyota Velfare 2,5 gram dengan nopol B510 OK diperoleh pada 2020. Lexus RS 300 nopol B5 IOK tahun perolehan 2021. Ferrari 458 Speciale nopol B2 MEKL tahun perolehan 2021 dan satu unit mobil Porsche 911 Speedster tanpa nomor polisi tahun perolehan 2020. Haru, kendaraan atas nama PT Jasuindo 3 Perkasa berupa Mercedes-Benz nopol B1 RPL tahun perolehan 2023. Dan atas nama Gusti Arik Ibrahim Siregar berupa Ferrari 360 Calege Stradale nopol B 360 Gaas tahun perolehan 2023. Sedangkan kendaraan kepemilikan atas nama Harvey berupa mobil Mini Cooper nopol B 883 SDW tahun perolehan 2022. Serta mobil Rolls-Royce warna hitam tanpa buku kepemilikan kendaraan bermotor. Uang mengalir ke Sandra Dewi. Dalam surat dakwaan, aktris Sandra Dewi diduga turut menerima aliran uang 3,1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Mois, sejumlah rupiah titik 3 miliar 150 juta, kata jaksa. Dalam surat dakwaan, Harvey juga disebut mentransfer uang kepada adik kandungnya, Mira Mois dan adik Sandra Dewi, Kartika Dewi, masing-masing sejumlah 200 juta rupiah. Harvey juga mentransfer ke rekening asisten istrinya, yang kemudian dikuasai sang istri pada 2021. Ia juga mentransfer ke rekening milik online shop Snowzealand Luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi. Ada juga transferan uang ke rekening Sandra Dewi untuk pembayaran cicilan dan pelunasan rumah De Pakubuwono House, Townhouse of Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama sang istri. Lalu, ada juga bukti transfer untuk bangunan di atas tanah di Permata Regensi, Jakarta Barat dengan rincian Blok J3 atas nama Kartika Dewi, Blok J5 dan J7 atas nama Sandra Dewi, dan Blok J9 atas nama Raymond Gunawan. Dari uang yang didapat dari suaminya, Sandra Dewi membeli sejumlah tas mewah berbagai merek, mulai Dior, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Celine, Fendi, Balenciaga, Valentino. Totalnya sebanyak 88 buah yang mayoritas diidentifikasi asli. Dewi Sandra juga membeli sebanyak 141 perhiasan emas berbagai bentuk, mulai dari kalung, anting, gelang, giwang, dan cincin. Tidak sampai di situ, Harvey juga menyimpan uang dan logam mulia di Safety Deposit Box, SDB, Bank Simbi Niaga atas nama Sandra Dewi yang berisi uang $400.000 AS, logam mulia UBS berat 3 gram, logam mulia Van Gold berat 100 gram, logam mulia bar berat 100 gram, dan logam mulia bar berat 88 gram. Atas perbuatan
Harvey Mois didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Harvey didakwa dengan pasal 3 atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Dah, selesai. Selesai.